Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggiripa Fitriyantika, CGP Angkatan 9 dari SMA 6 Karawang. Nah, hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Epi ya. Beliau adalah guru mata pelajaran sejarah yang ada di SMA 6. Untuk hari ini saya akan melakukan wawancara praobservasi karena beliau akan melakukan supervisi nanti di tanggal berapa Bu Epi? Maaf. Tanggal 30 November. Oh, nah nanti di tanggal 30 November. Baik, kita akan mulai wawancaranya ya teman-teman. Nah, Bu Epi, terima kasih atas waktunya. Saya melakukan percakapan praobservasi ini ya. Tujuannya itu untuk mengetahui proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti ketika pelaksanaan supervisi ya. Oke, kemudian ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya apa, Bu? Ya, nanti pada saat saya melakukan pembelajaran, saya memiliki tujuan pembelajaran. Peserta didik itu dapat menganalisis sifat pendudukan Jepang di Indonesia dan juga respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang melalui diskusi kelompok, serta peserta didik itu nanti dapat menyajikan hasil diskusi tersebut dengan tanggung jawab dan juga dengan menggunakan bahasa yang santun. Ya. Jadi mungkin garis besarnya mengenai sejarah Jepang. Ya, pendudukan Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia. Iya. Oh, oke. Gitu. Untuk pertanyaan yang kedua, nah bagaimana area pengembangan yang ingin Bu Epi terapkan nanti? Nanti area pengembangan yang ingin saya fokuskan adalah tentang jadi siswa itu memiliki pengetahuan analisis serta kemampuan diskusi gitu ya. Jadi kemampuan diskusinya yang sesuai dengan karakter yang saya ingin dicapai, yaitu karakter gotong royong, tanggung jawab, disiplin serta mandiri. Gitu. Karakternya berarti ada 3 karakter ya yang ingin dicapainya. Oke. Nah, kemudian saya juga ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Epi terapkan dalam kelas. Kemudian strateginya ya, seperti strateginya apa, kemudian model pembelajarannya, metode yang dilakukannya atau yang digunakannya seperti apa. Baik. Adapun strategi yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan saintifik dan juga pendekatan TIPEC. Jadi nanti siswa akan disajikan video sebelum pembelajaran dan juga menggunakan sumber pembelajaran yang bukan hanya dari buku tapi juga dari internet gitu. Nah, lalu modelnya akan saya kembangkan menggunakan model problem based learning. Kemudian metodenya melalui metode tanya jawab, ceramah, diskusi kelompok dan juga presentasi. Gitu. Oh, jadi nanti menggunakan medianya yang berbasis internet ya Ibu? Iya, seperti betul. itu. Oke, bagus sekali ya Ibu. Oke, kemudian kira-kira kapan akan melaksanakan pembelajarannya? Maksudnya waktunya ya, kemudian hari apa, jam berapa, biar jelas gitu ya. Iya, hari Kamis tanggal 30 November. Terus jamnya mungkin di jam pelajaran pertama aja biar masih fresh. Oh iya. Jadi masih pemikiran anak-anaknya masih segar ya Bu ya. Oke. Baik, mungkin ini ya Bu percakapan praobservasi kita. Nah, kemudian nanti saya meminta waktunya lagi Bu Epi nanti untuk percakapan pasca observasi atau setelah pembelajarannya akan didampingi nanti oleh pengajar praktik Bu nanti di bulan Februari insya Allah. Oke. Terima kasih ya Bu Epi atas waktunya. Terima kasih sekali ya sudah membantu saya tugasnya. Oke. Itulah percakapan saya hari ini. Sampai berjumpa lagi di kegiatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak.
kasih Paulen. Selanjutnya seperti biasa Ibu akan absen ya. Hari ini hadir semua? Hadir semua? Berapa orang? Ada yang sakit? Siapa yang sakit? Nabil, Ari Angga, sama Wildan. Sakit semua? Oke, kalau sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya mereka bertiga. Baik, sebelum itu Ibu tanya dulu nih karena kita udah terbiasa dengan hidup bersih. Sudah cuci tangan sebelum masuk? Sudah. Lalu cek meja-meja kalian di bawahnya apakah ada sampah? Udah bersih, udah bersih. Sekarang berdiri semuanya. Ibu pengen lihat perapiannya. Tadi bajunya tidak tadi masukkan dulu bajunya bisa. Tadi cek yang belum rapi bajunya silakan dirapikan. Yang sudah rapi boleh duduk kembali. Tadi boleh di luar dirapikannya. Baik, berarti kondisi kita dari perapian sudah beres. Sekarang kita lihat dulu ke layar ya. Di sana ada tulisan Welcome to History Class Sejarah Indonesia kelas 11 semester 2. Nah, kita udah menginjak ke semester 2 ya. Nah, kemarin sebelum kita belajar Ibu sempat membagikan link Ibu. Ya, sudah dibaca belum di grup WA? Sudah dibaca? Sudah. Nah, baik. Kalau ada yang miss di WA-nya nggak nyimak, boleh kalian scan barcode di situ. Ya, kalau di WA-nya kelewat-lewat tumpuk-tumpuk, ya silakan di scan dulu barcode e-booknya. Ya. Kita simak dulu nih. Tahu nggak orang ini siapa? Ya, Pak Haji Bolot biasanya dia berperan sebagai Pak RT. Di lingkungan tempat tinggal kalian ada RT? Ada. Tahu kepanjangan RT? Tahu. Apa tuh? Rukun tetangga. Bermula dari penjajahan Jepang. Ya, boleh dikatakan RT yang ada di Indonesia ini adalah warisan dari Jepang. Ya, peninggalan Jepang. Dulu waktu zaman bahasa Jepangnya itu namanya Konari Bumi. Selain RT, nah selain RT apa aja peninggalan Jepang yang masih ada saat ini? Ada yang tahu nggak? Gua Jepang. Oke, lanjut. Nah, dari tadi kita ngomongin Jepang. Kenapa sih Ibu nanya Jepang mulu? Ya karena materi yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Terfokus pada submateri masuknya Jepang di Indonesia. Oke, sudah siap belajar? Ya. Kalau sudah siap belajar, kita tes dulu kesiapan biar tambah siap ya. Ibu ada ice breaking dulu. Kalau Ibu bilang 1, kamu bilang Indonesia. Kalau Ibu bilang 2, kamu bilang Jepang. Kalau kebalikannya, Ibu bilang Indonesia berarti Jepang. Ya. Nah, tapi supaya kita terarah nih, tujuan pembelajaran kita hari ini tuh apa sih? Saksikan videonya karena nanti ada pertanyaan. Nah, sekarang ada pertanyaan berkaitan dengan video tadi. Nyimak videonya? Yakin? Oke, saudara. Kalau untuk ngetes nyimak apa enggak? Kalian ke dalam 6 kelompok biar cepat. Ya, di rumah udah Ibu bagi kelompoknya, insya Allah adil ya. Nah, lihat nama-nama kalian baik-baik ada di kelompok yang mana. Ada ini KPD-nya ya, di sini juga ada sih scan barcode-nya. Kalian bisa coba-coba kali aja di sini bisa ya. Boleh dibantu Chris, bagiin Chris.
ke kelompok lain. Jadi nomor 1 sifat makhluk, nomor 2 awalnya, prosesnya, tiga tindakannya. Menurut kelompok ada 2, itu masalah. Nanti kan kita kasih. Oh iya, kalau selesai kelompok 1 sudah selesai. Ya, yang dari sampainya nomor 1. Ya, Sutatis. Kalian ketika Aji sudah selesai boleh mengajukan 1 pertanyaan. Biar yang belum paham tanyakan. Ya, yes. Setelah kalian membaca materi dan menyimak video pada link di samping. Perkenalkan, saya Muhammad Aziz dari kelompok 1. Setelah kalian membaca materi dan menyimak video pada link di samping, analisislah bagaimana sifat penduduk. Baik. Kelompok 1. Oh, dulu. Pertanyaan dulu. Pertanyaan. Atau disebut juga larikan. Ya, kemudian dalam itu tuh yang lagi caranya apa? Berhemat, menabung. Itu juga termasuk dampak positif yang ditularkan dari budaya Jepang ke orang Indonesia. Terus dampak positif lainnya dalam bidang bahasa apa nih? Kita boleh menggunakan bahasa Indonesia. Penilaian keterampilan ya dari kalian berdiskusi dan berpresentasi, kemudian nilai sikap juga sudah. Yang satu belum adalah nilai pengetahuan untuk mengukur sampai di mana kalian memahami materi ini. Di mana nilai pengetahuannya? Kemarin KLKPD-nya udah ada. Nanti di situ kalian mengerjakan soal latihannya di rumah. Nanti kita bahas minggu depan. Oke, terima kasih. Terus, kita saatnya berefleksi. Apakah itu ada pertanyaan di situ? Apa kalian memahami materi pembelajaran hari ini? Berarti ke atas tandanya baik. Tandanya memahami ya. Senang belajar hari ini? Semangat belajar hari ini? Oke, terima kasih. Ditutup dengan doa dulu oleh KM supaya pembelajarannya berkah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alhamdulillah kita berdoa. Berdoa untuk kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dalam hati kita. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Paulen. Ada yang Ibu lupa? Tadi selama proses belajar, Ibu sudah melakukan Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Airifa Fitriyantika dari CGP Angkatan 9 Unit Kerja SMA 6 Karawang. Hari ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi bersama rekan saya yaitu Ibu Epi. Beliau adalah guru sejarah dari SMA 6 Karawang. Kemudian didampingi oleh PP saya Ibu Febri dari SDN 2 sekolah ya Bu. SDN Kondang Jaya. Kondang Jaya, maaf Ibu, SDN Kondang Jaya 2. Baik, kita akan memulai untuk pertanyaan pasca observasi ini. Yang pertama, Bu Epi, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bu Epi setelah melakukan observasi kemarin? Ya, alhamdulillah lega ya Bu. Terus dengan adanya observasi ini dan sebelumnya kita sudah mengkonsultasi pembelajarannya harus seperti apa, alhamdulillah pembelajarannya lebih seru dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi dengan adanya percakapan pra ya menjadi lebih terarah ya melakukan observasinya seperti
seperti itu. Oke, Iya. baik. Untuk pertanyaan yang kedua ya Bu Epi, menurut Ibu pembelajarannya itu yang dilakukan sama Ibu apakah sudah sesuai dengan tahapan PBL ya? Kemarin kan yang Iya. menggunakan tahapannya PBL. Nah, Iya. apakah sudah sesuai atau belum? Menurut saya sudah Sudah sesuai. Hmm. Ya. Terlihat dari apanya Bu Epi coba? Ya mungkin kemarin dari tahapan pembelajarannya saya mulai dari saya kan area pengembangannya itu berpikir analisis ya. Analisis, Jadi menggunakan model PBL, dan ini nanti permasalahannya saya sajikan di depan sesuai dengan langkah-langkah PBL, yaitu dengan melalui video pembelajaran. Kemudian di situ juga saya arahkan untuk video tersebut supaya memancing daya berpikir anak gitu. Oh, iya. Terus kemudian setelah itu saya memberikan materi, kemudian mengorganisasikan peserta didik dalam kelompok. Setelah itu mengembangkan penyelidikan secara mandiri dan dibimbing oleh saya, kemudian menyajikan hasil karya, dan terakhir adalah mengevaluasi proses pemecahan masalah tersebut. Oke, jadi berarti semua tahapan PBL-nya sudah terlaksana ya semuanya. Iya. Oke, kemudian apakah ada kendala yang Ibu temukan ketika saat observasi di kelas itu? Ada sih. Seperti apa Kendalanya boleh disebutkan? mungkin dari saya juga ya, saya kurang bisa mendorong peserta didik untuk ikut aktif semuanya gitu. Ada yang aktif, ada yang ya biasa aja. Biasa aja, iya. Iya. Mungkin itu juga faktor dari siswa ya, Iya, bukan betul. dari Ibu saja mungkin ya kan. Siswa Betul juga sih, kan iya. mempunyai karakter yang bermacam-macam ya di kelas. Ada yang karakternya aktif, ada karakternya yang tidak aktif kan, Iya, seperti itu ya. Iya. Mungkin nanti ke depannya harus bisa lebih mendorong siswa mungkin ya lebih aktif di pembelajaran nanti ya. Kemudian nanti tindak lanjut pembelajarannya mau seperti apa nanti ke depannya? Nah, itu paling untuk bisa mendorong siswa tadi yang supaya ikut aktif semua, kemungkinan adalah penekanan di pembelajaran berikutnya adalah konten pembelajaran yang saya sajikan lebih bervariatif. Jadi bisa menjangkau semua siswa yang berbeda dengan kemampuan. Iya. Berarti nanti itu rencananya untuk tindak lanjut berikutnya Iya, ya, pertemuan gitu. atau materi berikutnya mungkin seperti itu. Iya. Iya, oke. Kemudian bagaimana dengan tanggapan Ibu adanya kegiatan supervisi yang dilakukan ini, dampaknya apakah ada hal negatif atau dampaknya ada hal yang positif seperti itu? Saya rasa dengan adanya observasi ini mungkin banyak manfaatnya untuk saya ya, terutama jadi kita lebih bisa sharing bagaimana caranya untuk mengembangkan pembelajaran di kelas supaya lebih bagus lagi, lebih terarah lagi. Iya, betul sekali ya. Jadi mempunyai dampak yang positif ya Bu Epi ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Bu Epi, bagaimana rencana pengembangan dirinya Bu Epi ke depannya seperti apa? Pengembangan siswa atau saya? Siswa dan gurunya seperti itu. Pengembangan siswa mungkin ya tadi siswa akan saya terus dorong supaya ikut berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Entah itu yang memang sudah aktif berarti kita perlu pertahankan, yang belum aktif nah itu kita motivasi lagi supaya bisa lebih mengembangkan diri dengan sayanya, nanti akan lebih menjangkau semua siswa. Jadi mudah-mudahan saya nanti bisa mempraktekkan semua siswa saya perhatikan. Oke. Jadi bisa lebih diperhatikan lagi semua siswanya dengan berbagai latar belakang ya di kelas ya, seperti itu. Oke. Mungkin itu saja ya Bu Epi percakapan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya sudah meluangkan. Kemudian terima kasih juga atas berbagi praktik baiknya selama waktu pas observasi. Semoga ini menjadi lebih baik lagi ya untuk kita dalam proses mengajar atau mendidik anak-anak di kelas ya Bu Epi ya. Ya, terima kasih sekali lagi ya Bu Epi ya. Baiklah, demikian wawancara pasca observasi saya bersama rekan saya Ibu Epi. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau yang sudah meluangkan waktunya, serta kepada Bu Febri juga yang sudah meluangkan waktunya mengadakan kunjungan ke SMA 6 ini. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.